Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat San, kembali lagi nih bersama saya. Kenalkan, nama saya Indra Parawansa, peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025. Saya berasal dari angkatan ke-16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih pembelajaran saya di agenda 3 tentang manajemen ASN di hari kedua. Nah, jadi apa sih pembahasannya itu? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN atau yang biasa kita dengar manajemen aparatur sipil negara. Topik ini penting karena ASN adalah tulang punggung birokrasi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta menjadi pengerat persatuan dan kesatuan bangsa. Agar ASN bisa menjalankan perannya dengan baik, diperlukannya pengelolaan dan sistematis profesional dan berbasis pada sistem merit. Itulah yang disebut dengan manajemen ASN. Pembelajaran saya itu yang pertama kita mulai dari perencanaan kebutuhan ASN. Perencanaan ini adalah proses menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, jenis jabatannya apa saja, dan kualifikasi seperti apa yang diperlukan. Tujuannya apa? Tujuannya agar instansi pemerintah bisa bekerja secara efektif, tidak kekurangan atau kelebihan pegawai, dan birokrasi bisa tepat jumlah, tepat fungsi, serta untuk kompetensi. Perencanaan kebutuhan ini biasanya disusun untuk jangka waktu 5 tahun menggunakan metode analisis jabatan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Nah, pembelajaran saya tadi setelah perencanaan masuk ke tahap pengadaan ASN. Pengadaan ASN dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit. Artinya, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk melamar dan yang diterima adalah mereka yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan profesional. Proses ini juga harus transparan, adil, serta bebas dari praktik KKN. Dengan begitu, jabatan yang kosong dapat diisi tepat waktu oleh orang yang tepat. Selanjutnya, pembelajaran saya, ASN juga harus membangun budaya kerja dan citra yang positif. Budaya kerja ASN berlandaskan pada nilai dasar berakhlak. Nilai ini mencakup berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. ASN yang berakhlak akan selalu mengutamakan integritas dan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penguatan citra dilakukan melalui kinerja yang akuntabel, pelayanan publik berkualitas, serta disiplin dan etika profesi. Kemudian ada pengelolaan kinerja ASN. Ini adalah proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut kinerja individu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan ASN bekerja berorientasi pada hasil, bukan sekedar rutinitas. Dari sini saya bisa ditentukan dasar pengembangan karir, pemberian penghargaan, hingga sanksi. Jadi pengelolaan kinerja bukan hanya menilai, tetapi juga membina agar ASN semakin berkembang. Berikutnya pembelajaran saya yaitu pengembangan talenta dan karir. ASN ini dengan potensi terbaik perlu dipersiapkan untuk mengisi jabatan strategis di masa depan. Karena itu ada manajemen talenta yang transparan, adil, dan berbasis merit. Selain itu, pengembangan karir dilakukan melalui promosi atau rotasi jabatan sesuai dengan kompetensi dan kinerja. Harapannya apa? Lahirlah pemimpin-pemimpin birokrasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing global. Tak kalah penting juga pengembangan kompetensi. ASN memiliki hak untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar bisa bekerja secara profesional. Pengembangan ini dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempersiapkan ASN menghadapi tantangan dan perubahan, serta mendorong terciptanya ASN yang adaptif terhadap teknologi dan dinamika global. Selain itu, dalam manajemen ASN juga dikenal penghargaan dan pengakuan. Ini diberikan untuk mendorong motivasi prestasi dan loyalitas pegawai. Bentuknya bisa berupa tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan, promosi jabatan, hingga tanda kehormatan. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan ASN semakin bersemangat dan terbentuk budaya kerja yang kompetitif serta profesional. Nah, yang terakhir nih ada pemberhentian ASN. Pemberhentian ini bisa dilakukan dengan hormat, misalnya karena pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen. Bisa juga tidak dengan hormat jika ASN melakukan pelanggaran disiplin berat, terlibat tindak pidana,
atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja. Tujuannya adalah menjaga integritas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaiannya. Nah, itulah gambaran umum mengenai manajemen ASN, dari mulai perencanaan, pengadaan, budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta, peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, hingga pemberhentian. Semua itu merupakan satu kesatuan siklus yang saling terkait dengan tujuan utama menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, demikianlah video singkat saya tentang manajemen ASN di pembelajaran agenda 3 hari kedua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Apiknam Jagat Samarga. Semoga selamat alam semesta. We are family. Profesional, modern, teruji. Dadah.